Oke teman-teman, jumpa lagi di John Channel. Nah, di sini saya sudah pegang satu buah air pump Resun tipe AC 9904 4 lubang atau 4 output ya teman-teman ya. Ini bukan punya saya sebenarnya, ini punya orang. Kemarin-malam dibawa ke saya, ke rumah saya. Katanya ini mati teman-teman, mati nggak mau menyala. Nah, di sini saya akan sekalian buatkan tutorial ya. Tutorial bagaimana sih cara memperbaiki sebuah air pump seperti ini yang mati total. Nah, nanti kita cek komponennya satu persatu teman-teman ya. Kita cari secara detail dan teliti di manakah letak permasalahannya, kenapa kok pompa ini bisa mati teman-teman. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman menonton videonya dari awal sampai selesai ya, supaya teman-teman paham dan nggak gagal paham. Nah, di sini ada 4 baut di bagian bawah. Nanti kita buka bautnya dan kita cek satu persatu komponennya yang rusak atau yang mati. Dan nanti kita pasti akan ketahui teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita eksekusi ke meja eksekusi dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang langkah yang pertama kita buka dulu ini bautnya 4 sudut ya. Kita buka dulu teman-teman. Oke, jadi ini sebelum kita buka casingnya ini teman-teman, ini kita coba dulu nyalakan di listrik ya. Ini kira-kira ini menyala atau tidak teman-teman ya. Ini nyala ya, indikatornya ini nyala. Sekarang kita tancapkan aja di sini. Nah, ini kita besarkan atau kita nyalakan seperti ini. Ini mati teman-teman ya. Kalau seperti ini tuh low, kalau seperti ini tuh high atau kecepatan tinggi ya. Kalau gini rendah, kalau gini tinggi. Dan ini sama sekali tidak menyala atau mati teman-teman ya. Oke, kita bongkar dulu teman-teman. Kalau teman-teman servis sendiri itu enggak usah takut ya. Jadi teman-teman pasti bisa kalau nonton video ini dari awal sampai selesai. Oke, dalamannya itu seperti ini. Ini namanya, ini trafonya teman-teman. Ini trafo, ini trafo. Dan ini bagian pompanya ya. Pompanya ini klepnya. Jadi ini tuh cara kerjanya. Ini tuh magnetnya itu karena ada tekanan daya dari sini, dia itu akan bergerak dan memompa ini karet ini, maka mengeluarkan sebuah angin dari sini outputnya. Nah, biasanya di sini tuh rusak mati itu penyebabnya kalau nggak di trafonya ini ya ada pada komponen ini potensionya ini teman-teman ya. Jadi nanti kita cek secara jelas semuanya teman-teman supaya tahu letak permasalahannya itu di mana. Jadi yang pertama-tama di sini harus kita gunakan multitester. Nah, ini saya gunakan multitester ya. Oke. Ini kita cek dulu pada bagian trafonya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini ya, di indikatornya ini kita cek aja dulu di trafonya. Nah, ini ada hambatannya teman-teman. Trafo yang sebelah kanan ada hambatannya, berarti ini tidak ada yang putus. Sekarang yang kiri ini juga ada hambatannya. Jadi ini trafonya fix, nggak bermasalah ya teman-teman ya. Sekarang kita cek pada kabel colokannya ini ya teman-teman. Kadang ini ada yang putus di tengah-tengah atau gimana kurang tahu ya. Makanya di sini harus kita cek dari kaki sini. Kita cek dengan outputnya ya teman-teman ya. Kita cari outputnya ini teman-teman. Oh, ini outputnya di sini teman-teman, di sini ya. Nah, ini ada hambatannya. Terus yang satunya lagi dia itu nancep ke sini, nyambung ke trafo. Nah, ini ada hambatannya, berarti ini kabelnya ini tidak ada yang putus. Oke, ini udah kita cek mulai dari kabel dan trafonya.
sekarang kita cek bagian komponen yang ada pada ini potensionya. Ini caranya, kita lepas saja pada bagian atas ini teman-teman. Kita lepas dulu. Oke, ini udah kita lepas seperti ini ya. Tadi udah kita cek kabelnya ini nggak ada yang putus di tengah-tengah, dan ini trafonya nggak ada yang putus atau short ya. Jadi ini trafonya normal. Oke, bagus ya. Dan sekarang di sini kita cek bagian komponen daripada potensionya ini. Oke teman-teman. Nah, ini ada kapasitor keramik Mylar ya, dan di sini ada resistor. Nah, di sini cara ngeceknya resistornya itu kita cek satu-satu. Jadi di sini kita cek satu-satu semuanya, teman-teman. Oke, kita capek dulu di sini. Kita atur selektornya ke 200 ohm. Kita cari yang paling rendah dulu karena kita tidak tahu ini berapa OHM ya untuk resistornya ini. Jadi caranya ngecek ya seperti ini, teman-teman. Ini contoh saja ya. Ini kita atur selektornya multitester paling rendah 200 ohm. Kita cek resistornya. Kalau dia itu nggak ada hambatan, kita naikkan lagi. Nggak ada lagi, kita naikkan lagi. Nah, ini ada hambatannya. Ya, caranya seperti itu teman-teman ya, untuk mengecek komponennya resistornya ini. Dan sama ini juga. Terus kalau sudah dicek ini semua masih sudah bagus, nggak ada yang putus, ininya juga apa namanya ini, transistornya ini juga bagus, nggak ada yang putus. Selanjutnya di sini teman-teman, ini untuk mempersingkat video aja ya. Jadi untuk caranya ngecek ini tuh seperti itu. Ini udah dicek bagus ya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, saya potong videonya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Ini sudah saya cek bagus. Dan sekarang kita cek pada potensionya. Nah, potensio sama teman-teman ya. Potensio di sini keterangannya B250K. Berarti kita atur selektor multitesternya ke angka di atasnya 200K. Ini kan 250, berarti kita ke selektor ke 2000 kilo ohm ya. Nah, seperti ini. Dan kabel propnya kita tancapkan di sini. Bentar. Kita tancapkan di paling kiri, pin paling kiri dan tengah. Terus kita putar potensionya searah jarum jam. Seperti ini. Sampai mentok. Dan di sini tidak menunjukkan angka. Ini ngesot. Nggak pasti ya. Ini artinya potensionya ini nggak bagus atau rusak, teman-teman. Ini harusnya menunjukkan angka 250 atau 255 kilo ohm kalau kita putar ke kanan atau ke arah jarum jam ya. Seperti itu. Ini nggak bisa ini. Kadang bisa kadang enggak. Ini berarti rusak, teman-teman. Oke, kita putar lagi ke kiri, mentok. Lalu kita pindah kabel propnya yang warna merah ke paling kanan. Ini menunjukkan angka 840 berapa ini? 849 atau 850 kilo ohm, teman-teman. Jadi ini tuh udah ngesot ya. Udah dibilang rusak, teman-teman. Harusnya ini menunjukkan angka 250K atau 55 lah paling enggak. Tapi ini menunjukkan sampai 800. Ini konyol ini, teman-teman ya. Nah, kalau diputar seperti ini harusnya ini menunjukkan sampai mentok ya. Diputar, kalau kita pindah ke tengah, putar ke kanan, ini harusnya menunjukkan angka 250K ohm, teman-teman ya. Ini nggak bisa ini. Oke, jadi di sini kerusakannya terjadi pada potensionya. Jadi itu kerusakannya, teman-teman.
karena tadi udah kita cek semua ya, mulai dari kabelnya nggak ada yang putus, terus trafonya ini nggak ada yang putus juga, terus resistornya, transistornya, dan ini kapasitornya yang ini nggak ada yang putus, oke semuanya. Tapi di potensionya ini ngesot teman-teman, jadi ini rusak, dan ini letak permasalahannya itu ada di sini teman-teman ya. Dan ini harus diganti dengan ukuran yang sama 250K, jangan sampai di bawahnya teman-teman ya. Oke, fix. Jadi ini adalah kerusakannya, dan sekarang tinggal kita ganti aja yang baru teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah potensio yang baru. Kemarin yang punya mesin ini tak suruh belikan sendiri, dan ini sudah dibelikan dengan tipe yang sama B250K ya teman-teman ya. Jadi ini jangan sampai jauh dari 250K. Oke, sekarang ini tinggal kita pasang aja di sini. Ini kita copot dulu teman-teman ya. Oke, ini udah kita lepas yang lama, dan ini yang baru teman-teman ya. Jadi masangnya itu jangan sampai salah seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kakinya kita tekuk ke atas seperti ini teman-teman, dan kita pasang lagi seperti semula ya. Nah, ini saya kasih knop dulu biar nggak nyentrum. Oke teman-teman, di sini teman-teman perhatikan, ini tinggal kita tes aja ya. Hati-hati ya teman-teman, ini karena ini nyetrum. Yang biasanya terisi tegangan itu yang paling kanan, ini yang paling kanan. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Kita tancapkan di stop kontak dulu. Nah, perhatikan ya. Nah, ini menyala teman-teman. Ini pelan, dan ini kencang. Kalau seperti ini tuh kencang. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara memperbaiki sebuah air pump merek Resun AC9904. Jadi tadi sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir ini secara detail ya, gimana cara mengecek kerusakan dan mencari kerusakannya di mana. Dan sudah saya jelaskan secara detail, dan silakan teman-teman coba aja bagi yang mempunyai kendala seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share, karena lain waktu akan saya sambung kembali dengan tutorial atau ide kreatif yang bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Ini udah berhasil, tinggal kita pasang aja. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.